Oke teman-teman, kita saat ini proses unboxing ya untuk mesin table saw, mini table saw produk dari Rio ya teman-teman. Ini paketan baru datang. Oke, untuk packagingnya bagus, safety sekali. Ini sudah lapis ketiga yang saya buka ya teman-teman. Oke, mulai proses pembukaan. Ini saya beli di Jakarta ya teman-teman. Oke. Yang pertama itu setelah kardusnya terbuka, kita bisa melihat ada kartu garansi ya teman-teman dan buku manual booknya, dan ini cutting wheelnya ya, atau mata pisau kayunya ya, gergaji kayunya. Ini produk dari Rio juga, 8 inci 24 tit ya. Nah ini baru unitnya ya teman-teman. Ini sangat susah sekali ini dicabut, mengingat presisi ya teman-teman terhadap kardusnya. Oke, mungkin masukkan saja teman-teman, nanti kalau teman-teman juga misalkan proses beli atau unboxing, harap hati-hati ya saat ngangkat. Ini ya itu pelan-pelan teman-teman karena berat. Oke, kita buka plastiknya teman-teman. Sudah muncul ya, ding ding ding. Ini untuk platnya ini ya, dari plat apa ya, logam lah. Nah ini nanti si cutting wheelnya itu otomatis saya masuk di situ. Dan ini kelengkapannya, ini ada guardnya ya, guard cover serta guide-nya. Terus itu ada pen tuh yang putih itu, pen ya. Oke, ini kita mulai ini ya teman-teman. Kita coba untuk merakit ya, merakit bawaannya, apa, part-part bawaannya ini supaya kita bisa instalasi di unit ini. Itu ada tuas pengatur sudut ya teman-teman. Oke, ini kelengkapannya teman-teman, yang bawaan dari paket penjualannya. Ada cutting wheelnya, ada pen, ada gun cover, ada real guide. Oke, coba kita balik teman-teman. Ini adalah untuk proses membuka cover dari ini ya, supaya bisa masang mata gergajinya kita nanti. Ini saya buka pakai screwdriver ini ya, dari DCK. Nah, salah setting, torsinya terlalu low ya, kita naikin dulu torsi screwdrivernya. Oke, kita cabut ya teman-teman teman. Oke, nah itu sudah kelihatan blade-nya ya, blade untuk mata sirkularnya, mata ininya ya, tabel saw-nya. Ini kita ada kunci bawahnya ya teman-teman, kunci untuk membuka dan menahan saat pemasangan ini ya, mata gergaji table saw ini. Oke, jadi satu kunci untuk nahan, satunya untuk mutar. Setelah kelepas, baru kita angkat itu platnya ya, lock nutnya. Nah baru kita pasang mata sirkularnya ya, mata gergajinya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena nanti situ ada juga sih petunjuk atau tanda panah arah panahnya ya teman-teman.
karena nanti kalau arahnya kebalik tidak akan bisa memotong ya teman-teman. Nah setelah kepasang, dan ini untuk safety itu kan, kalau yang baru itu mata gergaji ada pelindungnya ya, yang dari tajam-tajamnya itu jangan dibuka dulu, yang kayak selang itu jangan dibuka dulu, nanti setelah terpasang baru kita buka. Oke, kencangkan, harus betul-betul kencang ya teman-teman, ditahan, sama yang satunya ditarik ya, dikencangkan. Oke, setelah kepasang baru kita lepas tuh selangnya, selang pelindungnya ya, baru kita pasang kembali untuk covernya ya teman-teman. Kita pasang lagi skrupnya. Kalau awal-awal saya pasti untuk manual dulu, karena takut ulirnya itu tidak pas ya, nanti akan rusak karena torsi ininya kencang kan, screwdrivernya. Makanya lebih baik dimanualkan sedikit dulu baru pakai yang elektriknya. Oke, baru kita putar balik lagi. Nah, sekarang kita lepas ya, ini untuk zero clearance-nya. Kita untuk masang dulu ripping nutnya ya, jadi kita harus buka dulu ripping clearance zero clearance-nya. Oke, kita buka. Setelah itu ada skrup 2, itu kita kendorin, jangan sampai lepas ya teman-teman, karena nutnya itu gantung di bagian bawah. Kendorin saja, nanti kita pasang ripping nutnya. Nah ini, masukin, dijepit ya, kemudian baru nanti dikencangkan lagi untuk skrupnya. Dan pastikan ini ripping nut ini lurus ya teman-teman dengan mata gergajinya, karena nanti kalau tidak lurus saat pemotongan itu nanti tidak presisi, jadi akan nyangkut ya, tertahan oleh ripping nutnya ini, si kayunya. Pelan-pelan saja. Oke, gerak-gerakan apakah sudah duduk betul-betul ya. Sudah yakin baru kita kencangkan untuk skrupnya. Kenapa saya manual ya, takut ini ya overtorque teman-teman, nanti akan merusak ulirnya. Ya, sudah pastikan kencang. Ini agak-agak susah ya teman-teman, karena posisinya harus terjepit. Dan pastikan center ya, atau lurus dengan mata gergajinya. Setelah itu baru kita pasang lagi zero clearance-nya ya, yang warna hijau ini. Ini agak lebar ya memang, karena untuk mata gergajinya ini kan bisa nanti berubah ya, ada sudut gitu, nah bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, jadi nanti bisa ngatur sudut ya, 0 sampai 45 derajat. Makanya zero clearance-nya itu ada agak lebar ya.
Oke, kalau sudah kencang, ini guide ya nanti untuk saat pemotongan sudut. Dan ini guard covernya ya teman-teman, atau blade guard, cover untuk safety saat kita melakukan pemotongan kayu ya, yang warna hijau ini yang mau saya pasang. Nah, ini ada sepasang baut sama nutnya ya. Nah, kita pasangkan di ripping nutnya. Nah, di situ baru kita lock. Jadi blade cover ini fungsinya ya untuk sebagai safety ya saat kita pemotongan. Dan saat mesin tidak dipakai juga jadi safety ya, karena si mata pisaunya atau mata gergajinya tertutup. Oke teman-teman, biasakan kalau macam skrup atau baut yang berhubungan dengan nut, kita pasang manual dulu ya teman-teman, untuk memastikan si ulir itu benar-benar pas di setutnya atau di bautnya. Jangan langsung pakai obeng elektrik, karena khawatirnya ulirnya miring, maka nanti akan rusak ya salah satu ulirnya, baik itu nutnya atau yang di bautnya. Nah, ini juga ada kuncinya ya bawahnya teman-teman, seperti kunci 8 tapi dia segi 6 ya teman-teman. Bawaannya dari Rio nya paketannya sudah ada ya teman-teman. Kencangkan secukupnya saja, jangan sampai overtorque karena ini plastik ya teman-teman, takutnya pecah. Dirasa-rasa saja untuk kekencangannya. Oke, kita kencangkan juga yang bawah. Ini pelan-pelan saja ya teman-teman saat mengencangkannya, karena ini plastik ya, ulirnya juga ulir plastik. Khawatirnya kalau terlalu kencang akan dol ya, rusak ulirnya. Oke, selanjutnya kita untuk memasang pen ya teman-teman. Nah, ini pen. Fungsinya pen ini ya untuk ini ya, kelurusan saat kita memotong kayu teman-teman. Nah, ini dipasang bisa bolak-balik ya teman-teman. Nah, kalau dipasang seperti ini yang saya contoh ini bisa untuk memotong sudut juga ya teman-teman. Nanti di video review lebih jelasnya akan saya praktekkan ya teman-teman, bagaimana kita memotong dalam kondisi mata gergajinya lurus ke atas, tidak nyudut, tetapi hasil potongan kita menyudut ya teman-teman, 45 derajat atau 90 derajat. Nah, ini kita pasang baut sama nutnya pennya ya teman-teman, biar dia diam ya. Nanti ini bisa untuk ukur ya teman-teman, itu kan ada penggarisnya tuh kiri kanan. Jadi si pen ini bisa kita diukur beberapa senti lebar kayu yang mau kita potong. Nah, itu bisa dari sini ya, pen railnya ini. Oke, kencangkan, dan nanti kiri kanan ya teman-teman, harus sama-sama dikencangkan. Oke, kita kencangkan yang sebelahnya lagi ya teman-teman, baut sama nutnya, nut pad.
Oke, mohon maaf ini teman-teman karena saya tidak melihat handphonenya ya, ternyata untuk sayanya tidak terekam ya teman-teman, berada tepat di bawah tripodnya. Tapi ini yang saya kerjakan atau yang lagi saya pasang itu sama dengan yang tadi ya, nah yang saya pegang itu sama, dia kan kiri kanan. Nah ini saya akan mencontohkan jika dibalik ya teman-teman. Bisa juga nanti itu si yang warna hitam itu, yang guide-nya itu bisa juga di belah belakang ya teman-teman, nanti diputar. Untuk saat kita untuk memotong kayu lurus ya biasanya, jadi diputar. Kalau yang terpasang saat ini itu bisa untuk memotong bentuk sudut ya teman-teman. Lebih fungsional sebenarnya yang seperti saat ini, bisa lurus juga bisa motong sudut. Nah ini yang saya pasang tadi itu yang taruh di samping kiri itu untuk safety ya teman-teman saat kita mendorong. Nah ini saya tunjukkan. Nah ini sebagai untuk safety dorong kayu ya, nanti supaya tangan kita terjauh dari putaran mata gergajinya ya. Oke, saya cek dulu pergerakan benda-benda yang bergeraknya. Saya mencari sumber listrik ya teman-teman, karena mau ngetes hidup atau tidaknya ini mesin ini, karena ini baru unboxing ya teman-teman. Saya tes manual muter ya, tes manual saya putar pakai tangan itu muter. Ya, saya keluarin kabelnya untuk bisa kita colokkan ke jalur listrik ya teman-teman untuk mengetes. Oke, kita tes ya di setar. Nah, sudah muter ya teman-teman. Namun tadi suaranya itu tidak terekam ya teman-teman. Itu muter, kondisi muter. Untuk suara mesinnya sangat halus ya teman-teman. Teman-teman, ini saya akan coba potong kayu ya. Ini saya lagi buat meja untuk melebarkan ininya ya teman-teman, table saw-nya. Karena meja yang bawaannya kan lebarnya cuman berapa ya, 50-an senti. Jadi pendek ini saya akan buat meja sekaligus juga mengetes mesin ini ya teman-teman, untuk memotongnya apakah akurasinya tepat. Oke, ini saya coba potong ya pakai blade guardnya, cuman nanti jadi tidak kelihatan ya teman-teman potongannya. Jadi saya akan ngetes pakai blade guard sama tidak ya nanti. Ini belum mulai teman-teman, saya masih mengatur kelurusannya. Oke, mulai itu kita cutting.
aman ya teman-teman. Ini untuk ukuran kayu sekitar 2-3 cm ya teman-teman. Kayu jati Belanda yang lumayan ya, lancar-lancar saja teman-teman. Jadi ini akan saya buka dulu ya teman-teman untuk belajarnya biar kelihatan untuk pemotongannya ya teman-teman. Karena berhubung lagi di video jadi supaya bisa kelihatan. Ini teman-teman, coba kita lihat. Saya mengukur ukuran 10 cm ya teman-teman. Saya mau ngetes saja apakah ini presisi atau tidak. Yang 10 cm itu yang sebelah kiri ya teman-teman, yang nempel ke pennya tuh, yang pen yang warna putih. Ini teman-teman saat memotong kayak gini harus hati-hati ya, karena ini putarannya sangat cepat dan sangat berbahaya ya teman-teman. Pastikan juga tidak ada anak di bawah umur ya saat kita bekerja. Oke, sudah terpotong teman-teman. Kita matikan. Ya teman-teman, untuk hasilnya sangat bagus ya, presisi sekali. Apa yang kita ukur juga sesuai ya dengan potongannya. Nah teman-teman, ini meja hasil modifikasi saya ya. Ya mohon maklum saja apa adanya seperti ini ya, karena saya menggunakan bahan-bahan yang sisa-sisa atau barang-barang yang tidak dipakai ya teman-teman. Mungkin nanti kedepannya akan saya buatkan yang lebih bagus, lebih presisi. Ini hanya sekedar untuk supaya kita bisa memotong untuk kayu yang lebih lebar ya teman-teman. Sekaligus juga bisa menyimpan spare part atau kebutuhan-kebutuhan table saw ini. Di bawahnya itu ada dua laci ya, dua kabinet. Itu bisa untuk menyimpan semacam mata gergaji atau tool-tool peralatannya ya. Ya dengan modal minim, budget sedikit, karena ini saya tidak beli kayu sama sekali, jadi memang hanya sisa-sisa yang ada saja kita maksimalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.